Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya dapat garapan Realme C21Y ya. Kondisinya itu sentuhnya macet, padahal LCD-nya ini masih bagus ya. Cuman ada retak di kacanya. Tapi untuk HP-HP tipe sekarang itu kalau retak di kaca masih berfungsi normal biasanya untuk sentuhnya. Karena untuk kacanya itu nggak seperti HP-HP yang dulu yang touchscreen-nya sama LCD-nya itu misah. Kalau sekarang kan tipenya kacanya ini kaca-kaca gelas gitu, bukan touchscreen. Jadi walaupun pecah biasanya masih normal. Namun di sini HP ini kondisinya sentuhnya macet, padahal kacanya pecah dikit gitu kan. Seharusnya sih nggak pengaruh biasanya untuk HP yang tipe sekarang. Apakah memang rusak dari LCD-nya atau fleksibelnya atau ada penyakit yang lain? Langsung saja kita bongkar dulu ya untuk ngecek kendalanya. Biasanya sih yang macetnya tiba-tiba seperti ini tanpa sebab, nggak pernah kena air juga, biasanya sih dari fleksibelnya ketika kita copot, kita pasang lagi normal. Tapi untuk lebih pastinya mari kita buka dulu untuk baut-bautnya ya. Biasakan bautnya disimpan di tempat yang aman agar tidak hilang. Untuk kendala HP yang tidak bisa disentuh karena tanpa sebab, tidak pernah kena air, tidak pernah jatuh, juga LCD-nya masih bagus kok tidak bisa disentuh, itu banyak kemungkinan. Bisa karena softwarenya, bisa karena emang LCD-nya udah rusak, atau bisa juga karena seperti ini, sistemnya ngeheng. Makanya kita coba bongkar dulu, lalu kita cabut soket baterainya dan soket LCD-nya, lalu kita pasang lagi dan coba kita nyalakan. Biasanya kasus seperti ini sih karena ngeheng aja ya, mungkin karena kebanyakan isi, eh, mungkin karena dari pembukaan aplikasinya terlalu banyak sehingga sistemnya tidak kuat untuk membuka semua aplikasi itu, makanya ngeheng. Coba kita nyalakan terlebih dahulu dan kita tes untuk sentuhnya normal atau tidak. Masih proses loading ya. Di sini sudah masuk menu, coba kita sentuh, ternyata masih macet. Bentar ya. Biasanya masih loading seperti ini karena baru dinyalain. Coba kita matiin dulu, kita hidupin lagi. Tes ya. Nah, bisa kan? Coba kita tes dulu untuk fungsi sentuhnya normal atau tidak. Ini masih macet-macet disentuh karena baru dihidupin. Biasanya masih memproses sistemnya, belum berjalan normal. Ini setelah saya scroll-scroll ke atas dan ke bawah, ternyata bisa disentuh normal. Berarti LCD-nya masih bagus dan tidak perlu diganti ataupun di software ya. Hanya perlu cukup untuk melakukan pencabutan soket baterainya, lalu dihidupkan lagi. Kendala seperti ini sering dialami HP-HP yang sekarang, terlebih HP-HP yang harga-harga 2,5 juta ke bawah ya, yang dalam artian di situ chipsetnya masih chipset masih rendah, RAM-nya masih kecil ataupun internalnya kecil. Lalu karena mungkin keseringan buka aplikasi yang jarang ditutup, sehingga sistemnya ngeheng. Begitu ya teman-teman. Ternyata pada kendala kali ini cukup dilakukan untuk pelepasan soket baterai saja. Nah, biasakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak penting itu supaya dihapus ya. Jangan sampai menumpuk aplikasi-aplikasi yang situ nggak kita pakai sama sekali. Karena itu bisa mempengaruhi kinerja dari HP-nya ini. Apalagi kalau ada aplikasi-aplikasi pembersih atau slot, itu biasanya bisa menyebabkan untuk HP itu ngeheng. Maka dari itu, aplikasi yang seperti ini supaya dihapus saja. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian sendiri yang tahu mana aplikasi yang kalian pakai, mana yang tidak. Yang sekiranya tidak dipakai sama sekali, langsung saja dihapus agar tidak memenuhi sistem dan memberatkan kinerja dari HP-nya. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah sekali bukan? Nah, semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini agar terus
bisa berkembang channelnya. Apabila kalian ingin mendapatkan tutorial yang baru seputar HP, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Nanti akan saya buatkan tutorial di pertemuan yang lainnya. Ini agak berat karena masih baru dinyalakan ya. Biasanya nanti kalau udah jarak sekitar 10 menit, 20 menit biasanya sih normal lagi. Lalu ini setelah saya cek-cek, tombolnya juga agak susah, agak keras. Kemungkinan sih dari pin tombolnya ini kotor ya. Kita coba bersihkan untuk tombol-tombolnya ini agar ketika dipencet bisa langsung responsif dan berfungsi dengan normal lagi. Nah, kuningannya ini dibersihkan ya. Dan juga untuk putihannya pin ini dibersihkan juga pakai pisau seperti saya ini atau pakai benda-benda yang agak tajam dan tumpul ya. Agar kotoran-kotoran yang menempel di pinnya bersih. Saya tetes dulu untuk tombol atas dan volume bawahnya. Nah, di sini sudah normal ya. Yang bawah masih agak keras, kita bersihkan lagi. Hati-hati karena nanti bisa merusak untuk fleksibel tombolnya. Jangan sampai fleksibel tombolnya nanti sobek malah nombok ya. Kita bersihkan pelan-pelan seperti ini. Atau kalau mau bagus ya langsung ganti seset. Masalahnya di sini untuk konfirmasi perbaikannya hanya untuk sentuhnya macet, tidak untuk tombolnya. Adapun tombolnya ya saya bonusin saja agar yang punya ya mencetnya enak ya. Ini setelah saya bersihkan, saya tes lagi ternyata sudah enak untuk pencetannya. Lanjut kita baut ya, kita rapikan untuk HP-nya. Setelah kita lakukan pembautan semuanya, kita pasang tutupnya. Lalu kita rapatkan. Untuk penekanannya biasakan menekan dari belakang kalau belum biasa buka HP. Karena nanti bisa menyebabkan tutupnya itu LCD-nya pecah. Kalau nekannya terlalu kuat di bagian LCD. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.